Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Mazmur 141 ayat 3 demikian. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saudara, mulut adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi pengaruhnya sangat besar, baik dalam hal yang baik maupun yang buruk. Bukan hanya dalam soal berkata-kata, tetapi juga dalam hal makan dan minum. Dalam keadaan normal, kita mungkin bisa menjaga mulut kita agar tidak berbuat dosa. Tetapi, ketika kita sedang menghadapi masalah, sangat mudah untuk berbuat dosa dengan mulut kita. Kita bisa bersungut-sungut, menyerang orang lain dengan kata-kata tajam, memfitnah, bergosip, bahkan menghujat Allah. Sedangkan Musa yang menurut kesaksian Alkitab adalah orang yang paling lemah lembut di dunia ini, dalam keadaan marah, pernah berbuat dosa dengan apa yang dia katakan. Akibatnya Tuhan murka dan tidak memperbolehkan dia masuk ke tanah perjanjian. Rugi besar, bukan? Selain itu, dalam keadaan susah, banyak orang berusaha melarikan diri dengan makan berlebihan. Bahkan dalam keadaan normal pun, banyak orang memuaskan hawa nafsu dengan makan apa saja, minum apa saja, tanpa peduli apakah yang mereka makan minum itu baik dan berguna bagi kesehatan tubuh mereka, atau justru merusaknya. Atau sebaliknya, ada orang menolak untuk berkata-kata, menolak untuk makan, demi untuk mengekspresikan kemarahan dan pemberontakannya. Akibatnya, relasi kita dengan Tuhan dan sesama menjadi rusak, dan berbagai dampak buruk menyerbu ke dalam kehidupan kita. Pemazmur menyadari ketidakmampuannya untuk dengan kekuatannya sendiri menjaga mulutnya agar senantiasa melakukan hal yang benar. Karena itu dengan rendah hati dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa mengawasi mulutnya dan berjaga pada pintu bibirnya. Bukan hanya itu, pemazmur juga berdoa agar hatinya tidak condong kepada yang jahat, sebab dia sadar bahwa yang keluar dari mulutnya berasal dari hatinya. Maka, menjaga mulut harus dimulai dengan menjaga hati. Saudara, kita semua tentu rindu bukan hanya untuk tidak berdosa dengan mulut kita, melainkan juga dapat menggunakannya untuk memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain, bukan? Karena itu, mari kita senantiasa berdoa seperti pemazmur, agar Tuhan mengawasi mulut kita dan berjaga pada pintu bibir kita, serta memberi kita hati yang peka dan cepat tanggap terhadap peringatan-peringatannya. Yakobus 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjaga hati kita tetap bersih, sehingga kita bisa menggunakan mulut kita dengan bertanggung jawab. Amin.